Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 64. Lari pagi. Aisyah duduk di halaman rumahnya. Ia tersenyum memandang keponakannya yang genit sedang berlari pagi bersama dengan suaminya. Pagi ini suaminya sedang berlari di halaman rumahnya bersama dengan papa mertua dan mama mertuanya. Nanti bila adiknya sudah lahir, Fira nggak bakalan kayak gitu lagi. Apalagi bila Ica sudah lahiran, Fira juga nggak bakalan gitu lagi sama Ardi. Siti berkata dengan tersenyum memandang putrinya. Aisyah tersenyum mendengar ucapan ibunya. Diminumnya teh hangat yang ada di gelasnya. Iya bu, Ica tahu Fira memang seperti itu sama Bang Ardi. Tujuannya ngerjain Ica. Siti tertawa mendengar ucapan putrinya. Ngerjain ya, ucapnya. Gimana nggak ngerjain bu? Dianya peluk-peluk Bang Ardi. Sedangkan sama Ica, Fira nggak mau kayak gitu. Aisyah sangat kesal melihat tingkah keponakannya. Siti tertawa mendengar ucapan putrinya. Ica sama Fira itu dari dulu memang seperti itu terus. Kadang ibu aja sampai bingung mana yang tante, mana yang keponakan. Sepertinya keponakannya jauh lebih pintar daripada tantenya, komentar Siti. Ibu kenapa gitu ngomongnya? Ucap Aisyah yang tersenyum manja. Yang sudah mau jadi mama tapi tetap saja manja, ucap Siti yang menarik hidung putri bungsunya. Kalau Ica nggak manja, siapa lagi yang mau manja sama ibu? Aisyah tersenyum memeluk ibunya. Aisyah begitu sangat merindukan ibunya itu. Banyak, jawab Siti. Siapa? Aisyah memajukan bibirnya ke depan. Ada Fira dan Rangga juga manja sama ibu, ucap Siti kemudian. Kenapa dia nggak ditinggalkan Kak Arum? Kenapa cuma Fira yang ditinggalin Kak Arum? Tanya Aisyah ketika mengingat anak laki-laki yang begitu sangat berwibawa tersebut. Rangga tahu di sini ada Ardi dan Fira begitu dekat dengan Ardi. Dia nggak mau tinggalin maminya, takut nanti miminya ada apa-apa. Dia itu selalu jagain Kak Arum. Ibu suka gemas melihat tingkahnya yang begitu sok kedewasaan, ucap Siti ketika mengingat anak laki-laki yang menjadi cucu angkatnya. Sebenarnya semalam Kak Arum mau ninggalin Rangga juga, tapi Rangganya nggak mau. Dianya ngotot mau ikut pulang jagain Kak Arumi, ucap Siti yang mendengar perdebatan antara Arumi dengan kedua anaknya. Rangga itu benar-benar mandiri bu. Waktu di apartemen, Ica nggak perlu ngurusin dia. Dia mandi sendiri, pasang baju sendiri. Pokoknya pintar sekali. Jelas Aisyah mengagumi anak tersebut. Dia emang kayak gitu sifatnya, nggak mau nyusahin, jawab Siti. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aisyah memandang ke sekeliling rumah yang ditempati oleh ibunya. Di sini beda bu, pagi-pagi udah dibuatin teh hangat sama Mbak Keke. Kemudian juga udah disiapin snack, ucap Aisyah yang memandang piring di depannya yang sudah berisi kek rasa pandan dan nugget dan sosis di piring sebelahnya. Iya, kalau di sini ada Mbak Keke. Kalau di sana Ica wajib mandiri. Siti tersenyum dan mengusap pipi putrinya. Ica kangen sama ibu, kangen sekali. Aisyah tersenyum dan memeluk ibunya. Kirain enggak kangen lagi sama ibu karena sudah ada Bang Ardi, ucap Siti. Enggak kok, tetap kangen, jawab Aisyah. Apa sudah selesai lari? Tanya Aisyah ketika mama mertuanya duduk di sampingnya. Mama mungkin udah tua jadi nggak terlalu kuat lagi larinya, ucap Mira yang tersenyum. Kalau Ica bukannya nggak kuat lari ma, cuma nggak dibolehin Bang Ardi, jawab Aisyah. Iya nggak boleh,
Bisa ngamuk Ardi kalau Ica ikut lari. Mira yang tersenyum dan mengusap perut menantunya. Mira meminum kopi yang ada di dalam gelas cangkir miliknya dan kemudian mengambil kek rasa pandan. Mama lihat Aisyah enggak kuat makan ya? Tanya Mira. Iya ma, Ica enggak kuat makan, jawab Aisyah. Padahal rame loh wanita hamil itu yang kuat makan, kuat tidur. Tapi Ica kayaknya enggak ya, ucap Mira. Ica kuat tidur tapi enggak kuat makan. Tapi untungnya enggak ngalamin pusing dan mual, ucap Mira. Mira begitu sangat senang ketika mengetahui menantunya tidak mengalami pusing dan mual seperti wanita-wanita hamil kebanyakan. Iya ma, ia mengalami mual dan pusing Bang Ardi. Aisyah tersenyum mengingat bagaimana suaminya melewati masa-masa tersebut. Kalau Ardi enggak apa-apa, biarin aja, ucap Mira. Aisyah tersenyum memandang suaminya. Tapi kasihan waktu dia mengalami itu ma, ucap Aisyah. Ardi ngalamin pusing dan mual sampai 9 bulan juga enggak masalah. Orang dia enggak hamil. Yang kasihan bila melihat wanita hamil yang mengalami pusing dan mual, jelas Mira. Iya ma, Ardi juga bilang gitu. Katanya enggak apa-apa kalau abang yang kayak gini, asal jangan adek. Aisyah tersenyum ketika mengingat ucapan suaminya. Aisyah, Mira dan juga Siti duduk di gazebo yang ada di halaman depan ketika wanita itu tidak ada henti-hentinya bercerita. Aisyah tersenyum ketika memandang suaminya yang menggendong keponakannya di punggung. Mama lihat kan ma, itu ma Fira manas-manasin Ica, ucap Aisyah yang tersenyum. Selama Ica nggak ada di sini, Fira itu tampak kesepian. Katanya dia rindu pengen ngerjain ontinya, ucap Siti. Mira tertawa mendengar ucapan besannya. Baru kali ini mama dengar ada anak kecil yang pengen ngerjain tantenya, ucap Mira. Aisyah hanya diam dengan memajukan bibirnya. Udah capek, ucap Ardia duduk di depan mamanya. Pria itu kini memangku gadis kecil yang sejak bangun tidur hingga sekarang menempel dengannya. Mama udah nggak tahan lari-lari lama, makanya langsung istirahat aja, ucap Mira. Kalau papa lebih milih jalan daripada harus lari, ucap Handoko. Yang enggak enak itu aku mah, lari ada yang jadi tas ransel di belakang, ucap Ardi yang melakukan lari pagi dengan Fira. Keponakannya itu hanya lari sebentar dan kemudian minta gendong di belakang punggungnya. Aisyah tersenyum memandang. Itu sengaja, ucap Aisyah. Sengaja apa sih onti? Kan Fira baru bangun tidur. Kalau orang baru bangun tidur, tenaganya belum terkumpul. Fira memberikan alasannya. Aisyah begitu sangat kesal ketika keponakannya itu dengan sangat mudah membuat Aisyah terdiam. Handoko tertawa memandang Fira. Pria itu mengusap kepala anak wanita yang saat ini sedang memakai jilbab warna merah. Emang kelewatan pintar ini, ucap Handoko. Fira itu pintar apa kalau ngerjain Ica? Aisyah menceritakan dengan papa mertuanya. Sebelum kita ke Amerika, ya kayak gini modelnya berdua, ucap Ardia memandang istrinya dan menarik hidung istrinya. Siti tertawa mendengar ucapan dari menantunya. Ibu sudah terbiasa melihatnya, ucap Siti. Rumah ini terasa sepi, sekali nggak ada perdebatan antara Aisyah dan juga Fira. Aisyah hanya tersenyum tipis memandang keponakannya tersebut. Dengan genitnya, keponakannya mengusap keringat yang menempel di kening suaminya. Untung aja dia kecil, kalau dia besar, sudah Ica tarik-tarik itu rambut, ucap Aisyah. Fira pakai jilbab onti, ucap Fira yang menjulurkan lidahnya. Om, Fira mau nugget, pinta Fira.
Ya udah, ambil, jawab Ardi. Vira menggelengkan kepalanya. Vira mau, Om yang masukin ke mulut Vira, ucapnya dengan sangat genitnya dan memandang ke arah ontinya. Ardi tersenyum memandang keponakannya. Pria itu mengambil nugget dan memasukkan ke mulut mungil milik gadis kecil tersebut. Ardi mengambil nugget dan memasukkannya ke mulut istrinya. Bila kondisi seperti ini, maka pria itu akan memberikan istrinya 1 suapan dan keponakannya 1 suapan, agar tidak terjadi perdebatan antara onti dan juga keponakannya tersebut. Mira dan Handoko hanya tersenyum ketika melihat hiburan pagi mereka.